Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita akan membahas bab 4, Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Kita berdoa semoga melalui pembelajaran kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hikmahnya dan memberikan pertolongan berupa rahmatnya. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Maka dengan terbukanya pintu hikmah dan turunnya rahmat Allah, semoga menjadi lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan tambahan ilmu dan rezeki berupa kepahaman melalui kasih sayangnya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan dan kesempatan yang sudah diberikannya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran ini, dan semoga dengan bersyukurnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah anugerahnya berupa nikmat ilmu dan kepahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pelajar sekalian, untuk memulai pembahasan, marilah kita awali dengan membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Silahkan kalian ikuti bacaannya, dan bagi siswi yang berhalangan, cukup disimak saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Semoga melalui bacaan Al-Quran tadi, kita dapat memperoleh keberkahan ilmu berupa tercapainya tujuan pembelajaran bab ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah, yang pertama, meyakini Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam, memahami kedudukan serta kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, memahami kedudukan, fungsi, dan pembagian hadis sebagai sumber hukum Islam, memahami kedudukan serta macam-macam ijtihad, termotivasi untuk gemar membaca dan mengkaji Al-Quran, termotivasi untuk berakhlakul karimah sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, gemar bermusyawarah dalam mencari solusi sebagai bentuk implementasi pemahaman tentang ijtihad. Para pelajar sekalian, demi tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, maka kalian harus mampu menjawab beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan pada video ini. Oleh karena itu, tolong siapkan catatan, lalu tuliskan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. 3. Tuliskan macam-macam hadis beserta contohnya. 4. Jelaskan bentuk-bentuk ijtihad. 5. Tuliskan contoh perilaku mulia sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, untuk mampu menjawab pertanyaan tersebut, silakan simak videonya sampai tuntas, karena jawaban lengkap dari pertanyaan tersebut terdapat dalam video ini. Para pelajar sekalian, sebelum kalian mendapatkan jawaban yang terdapat dalam segmen memperkaya khazanah keilmuan dalam video ini, silakan simak terlebih dahulu segmen membuka relung hati sebagai inspirasi yang bisa memotivasi kalian dalam mempelajari bab ini. Dan inilah segmen membuka relung hati. Wahai saudaraku sesama muslim, apa arti Al-Quran bagimu? Kenapa saya mempertanyakan hal ini? Mungkin kita perlu mengintrospeksi diri tentang bagaimana sikap kita selama ini terhadap Al-Quran. Mungkin pertanyaan Allah di dalam Al-Quran untuk umat muslim sejak 1400 tahun yang lalu sedang diberlakukan juga kepada kita selaku umat muslim di zaman sekarang ini. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 16, Allah mempertanyakan sikap kita terhadap Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah? Wa ma nazala minal haqq, dan kepada kebenaran Al-Quran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Ayat ini merupakan peringatan bagi kita jangan berperilaku seperti orang yang diberi kitab sebelum kita.
yaitu umat Yahudi dan Nasrani yang hatinya menjadi keras. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Apa yang mereka lakukan terhadap kitabnya sehingga hatinya menjadi keras? Mereka membaca kitabnya, melantunkan kitabnya, tetapi tidak tahu isi kitabnya. Mereka tak peduli. Mereka tak menggunakannya untuk melembutkan hati mereka. Tidak mempergunakannya untuk berbicara kepada Allah. Mereka tidak mempergunakan kitab sebagaimana mestinya. Rasulullah SAW bersabda, para ahli kitab tidak mendapatkan manfaat apapun dari kitabnya. Dan Muslim akan menjadi seperti mereka. Bukankah sebagian dari kita mendatangi ulama untuk bertanya, Pak Ustadz, anakku terkena demam, ayat mana yang harus kubaca? Pak Ustadz, putriku akan menikah, surat mana yang harus dibacakan sebelum acara live musiknya dimulai? Pak Ustadz, para pemuda akan mengadakan peringatan kemerdekaan, surat apa yang harus dibaca sebelum pentas seni dimulai? Doa mana yang harus kubaca dari Al-Quran ketika aku sedang mencari pekerjaan atau supaya daganganku laku? Hanya itukah arti Al-Quran bagimu? Kamu mencari keberkahan untuk ini dan itu karena Al-Quran turun untuk memberkahi pesta dan perayaanmu? Al-Quran tidak turun untuk mengubahmu? Quran tidak turun untuk memberimu nasihat, untuk membuatmu menjadi orang yang berbeda, untuk mengubah caramu dalam mencari uang, untuk mengubah caramu bersikap kepada orang tua, keluarga, dan orang lain di sekitarmu, atau untuk mengubah caramu berbicara dan bersikap? Bukan untuk itu. Apakah Quran turun supaya kamu bisa menyewa kori di acara pernikahanmu? Hanya untuk itukah Quran turun? Hanya itukah arti Quran bagimu? Atau Quran turun supaya kamu bisa menggantungkan di kaca spion depan mobilmu? Ayat kursi ditempelkan di rumahmu supaya tidak dimasuki setan? Hanya untuk itukah Al-Quran diturunkan? Apa yang sudah kita lakukan terhadap Quran? Sudah kita ubah jadi apa kitab yang mulia ini? Ini persoalan serius. Orang terdahulu meneteskan banyak darah untuk mengubah hidup mereka agar sesuai dengan isi kitab ini. Dan sekarang bagi kita, Quran hanya menjadi kitab seremonial saja yang dibacakan pada acara atau momen tertentu saja. Ini menyakitkan. Saya tidak sedang menyalahkan siapapun atau sedang membicarakan komunitas manapun. Jangan bilang kalau saya membicarakan komunitasmu. Dengarkan saya baik-baik. Kita merayakan anak-anak yang menghafalkan Quran. Ya, kita merayakannya. Tapi kita tidak menangis ketika anak-anak itu beranjak dewasa, namun masih tidak memahami apa yang mereka baca. Lalu anak-anak itu memimpin sholat, menjadi imam sholat tarawih. Orang yang mengimami saja tidak memahami apa yang ia baca. Lalu apa yang kamu harapkan dari para makmumnya? Orang yang mengimami saja tak paham. Ada yang salah dengan itu. Dan ini tak wajar. Seharusnya tidak seperti itu. Ini ulah kita. Kita mengajarkan anak-anak kita hubungan yang palsu dengan Quran. Mereka menghafalkan Quran agar mendapat penghargaan atau bahkan mendapat beasiswa di sekolahnya. Quran bukanlah sebuah trofi. Bukanlah sebuah piala. Dan jangan salahkan siapapun. Kitalah yang melakukan ini terhadap kitab Allah. Tidakkah kamu berpikir bahwa Allah akan menanyai kita soal itu? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubil aqfaluha? Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Allah mempertanyakan perilaku kita yang telah mengabaikan Quran. Bahkan Allah menganggap hati kita telah mati, sama seperti orang terdahulu yang telah diberi kitab kepadanya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan bagaimana sikap Rasul akan hal ini? Kita selalu berharap bahwa Rasul akan menolong kita dengan syafaatnya kelak. Bukankah begitu? Coba perhatikan ini. Jika kita tidak mulai mengkaji Quran dengan serius dan berjuang untuk merubah kehidupan kita agar sesuai dengan isi Al-Quran, maka Rasulullah SAW tidak akan memberi kita syafaat. Rasulullah tidak akan berperan sebagai pengacara yang akan membela kita di pengadilan Allah kelak. Melainkan Rasulullah akan berperan sebagai jaksa penuntut yang menuntut kita akan perbuatan kita yang telah mengabaikan Quran. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Kitab ini turun untuk mengubah hidup kita. Kita harus mengingatkan diri kita dan orang sekitar kita tentang itu. Kita harus mulai mempelajari kitab ini dengan serius. Ayat apapun yang sudah kamu hafalkan, setidaknya pelajari tafsirnya. Pelajari apa yang Allah katakan di surat-surat itu. Jadi ketika kamu berdiri dalam sholat, kamu benar-benar berbicara dengan Allah. Itu akan mengubahmu. Itu akan menerangi hari-harimu. Itu akan menerangi hidupmu. Rasulullah SAW bersabda, wahai ahli Quran, janganlah bermalas-malasan terhadap Quran.
Setiap waktu malam dan siang bacalah Quran sebagaimana mestinya. Dan sebarkanlah dan perindahlah suaramu dengan Quran. Dan renungkanlah Al-Quran agar kamu beruntung. Wahai saudaraku, Al-Quran tidak akan pernah berubah walau satu huruf pun. Tetapi Al-Quran bisa mengubah hidupmu, bahkan mengubah dunia.